istirahat sejenak ketika kita fokusnya udah hilang, guys. Jadi kalau aku sendiri, Hai, salah sana ya. Hai, kembali lagi bersama Chania, cewek teknik yang strong. halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Chania. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabar kalian? Baik ya? Gimana kabar kuliah online kalian? Semoga baik juga ya. Meskipun aku tahu kok, sebenarnya 90% dari kalian mulai bosan kan? Nah, gak usah khawatir teman-teman. Jadi aku habis nemu video cara fokus belajar berjam-jam. Keren gak tuh? Yuk kita coba bareng-bareng. Siapa tahu mujarab buat aku, mujarab buat kalian semua. Kita ikutin videonya setelah ini. Cus! Tunggu dulu. Buat yang baru mampir ke sini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar kalian bisa update tentang video aku. Udah selesai? 1, 2, 3. Udah ya? Yuk, kita langsung ke videonya. Oke, aku udah pegang videonya. Sekarang cus kita play dan kita ikutin bareng-bareng ya. Ini caraku meningkatkan fokus 4 kali lipat dari yang awalnya 1 jaman jadi 4 jaman. Dengan mempertimbangkan apa yang akan kamu pelajari dan sedikit trik mental, kamu juga bisa meningkatkan intensitas fokusmu. Halo semuanya, namaku Zahid, konten kreator edukasi dan pengembangan diri. Di video kali ini, aku akan memberikan tips tentang meningkatkan fokus dalam belajar. Sebaik mungkin, aku akan berusaha untuk mengaitkan tips ini dengan riset yang sudah ada. Memang ada beberapa tips yang sampai saat ini belum ketemu risetnya. Itu adalah tips yang cuma coba-coba aja, rupanya berhasil. Dan aku rasa karena itu manjur untukku, aku harap itu juga bisa manjur untuk kalian semua. Tips-tips ini ideal bagi kamu yang akan mengikuti ujian besar, semacam ujian seleksi seperti UTBK. Kalau misalnya di sekolah dulu, Nah, di sini kan bilang tips ini digunakan buat yang mau UTBK. Nah, sebenarnya nggak cuma UTBK ya. Kalau aku sendiri, aku kan lagi fokus ke TA atau skripsi dan pasti butuh juga yang namanya belajar biar bisa fokus berjam-jam. Apalagi buat kalian yang sekolah online, kuliah online, pasti tuh bakal berguna banget karena sekarang itu udah zamannya bosen belajar, males belajar ya kan. Jadi alangkah baiknya kita tetap ikutin ya bareng-bareng. aku termasuk siswa yang terbiasa belajar 1-2 jam H-1 sebelum ulangan dan besoknya tuh masih bisa setidaknya lulus lah. Tapi kalau misalnya untuk UTBK, kamu emang harus push diri kamu lebih lagi. Bayangin aja kalau orang di luar sana belajarnya 6 jam, 8 jam. Ya memang sih kita jangan terlalu bandingin diri sama orang lain. Tapi kalau orang lain belajar 8 jam, kita cuma belajarnya sejam, jelas kita bakal kalah jauh banget. Pengalamanku, waktu awal-awal aku belajar UTBK, aku cuma bisa fokus tuh seharinya sekitar setengah jam, 1 jam, mentok-mentok paling banyak itu 2 jam. Tapi setelah aku mulai berusaha dan punya intensi yang lebih jelas untuk meningkatkan fokus dalam belajar, aku bisa meningkatkannya menjadi 4 jam dan kadang-kadang bahkan bisa lebih jadi 6 jam, 8 jam sehari jadi kayak sekolah biasa. Kita akan mulai dari tips yang basic, kemudian kita akan terjun lebih spesifik. Yang pertama itu adalah eliminasi distraksi. Kamu sudah tahu eliminasi distraksi ini apa maksudnya? Singkirkan HP dan sebagainya yang bisa mengganggu kamu. Oke, singkirkan HP. Habis gini aku bakal coba guys, karena ini kita lagi buat video, jadi kita ikutin dulu sebisanya. Terus nanti habis ini aku bakal belajar dengan cara menyingkirkan HP. Lanjut dulu ya. Yang kamu lagi fokus kemudian ada yang menarik dan fokus kamu buyar, sangat sulit untuk bisa kembali ke zona fokus yang sebelumnya. Jadi pastikan sebelum kamu belajar semua distraksi sudah dieliminasi. Tapi bang, aku tuh terganggu bukan gara-gara HP tapi pikiranku sendiri. Kalau yang misalnya mengganggu fokusmu adalah pikiranmu sendiri, ada 2 cara yang menurutku bisa membantu kamu. Yang pertama adalah aturan 3 detik. Kalau misalnya kamu mulai mikir kemana-mana selagi belajar, hitung 1, 2, 3, kemudian lupakan itu. Jadi kalau misalnya kamu lagi fokus nih terus kamu kepikiran, aduh kemarin ayam gue udah dikasih makan belum ya? Hitung 1, 2, 3. Habis itu langsung fokus lagi ke tugas yang kamu lakukan. Tapi bisa juga. Oke, aturan 3 detik ini tuh sebenarnya aku sering banget ya kalau pas belajar tiba-tiba itu kayak yang mikir, aduh nanti ibuku pulang bawa jajan gak ya, bawa pentol gak ya. Sering banget guys. Jadi habis gini aku bakal hitung langsung 1, 2, 3. Oke, langsung fokus lagi.
Nih, kalau misalnya yang kamu pikirkan itu penting. Kalau misalnya yang kamu pikirkan itu adalah hal yang penting, kamu siapkan distraction sheet atau lembar distraksi. Jadi kamu kepikiran obat kanker misalnya, kamu tulis, oh tadi kepikiran obat kanker. Terus kamu kepikiran makanan apa yang mau kamu masak, kamu tulis di situ. Kamu kepikiran nanti saya pengen berkarya apa ya, kamu tulis di situ. Jadi kalau kamu lagi belajar, kamu kepikiran hal-hal yang menarik dan menurutmu ini adalah hal yang valuable, coba kamu. Oke, langsung lah. Pas aku belajar biasanya tuh kepikiran ini. Nah, kepikiran ini biasanya. Ya udah, besok-besok catat. Lanjut. Tulis dulu di kertas dan setelah belajar nanti kamu bisa kembali mengunjungi lembar distraksimu ini. Langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah untuk menetapkan target yang jelas. Bayangin aja kalau kamu adalah seorang pelari, kamu disuruh lari keliling lapangan, tapi nggak ada targetnya, nggak ada waktunya, nggak ada jaraknya. Akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah. Kamu tengah jalan merasa capek, kemudian kamu jalan aja karena nggak ada tujuannya. Tapi kalau kamu udah tahu tujuannya, misalnya disuruh lari 500 meter dalam waktu 3 menit. Jadinya kalau kamu merasa capek di tengah jalan, kamu punya alasan untuk mendorong dirimu lebih lagi. Oke, ini udah mau 500 meter, aku harus lari dikit lagi. Jadi sebelum kamu belajar, tetapkanlah target yang jelas. Targetnya itu bisa jumlah soal yang mau dikerjakan, jumlah materi yang mau dipelajari, atau juga lama waktu kamu akan belajar. Misalnya, kalau kamu melakukan Pomodoro Technique, kamu bisa kasih target 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kemudian 25 menit belajar lagi, dan 5 menit istirahat, dan seterusnya. Di video Study With Me kemarin, banyak. Jadi, aku langsung buat target aja ya. Di hari ini, aku tag hari Kamis. Jadi aku sebenarnya punya PR di informatika itu ada matkul yang namanya Technopreneur, itu terakhir hari Minggu guys. Terus ada PPB, pemrograman perangkat bergerak, terakhir dikumpulin hari Senin, dan visi komputer hari Selasa. Kita langsung buat reng-rengan aja kali ya. Tekno mau kerjain Kamis ini siang deh. Terus PB nanti malam, Fisikom Jumat malam kali ya. Dan oh iya guys, aku tuh punya ini loh, harus garap buku KP aku. Aduh, ya udah deh. Jadi Sabtu atau Minggu malam harus udah sampai bab 5. Nah, itu target aku ya guys. Dan aku biasanya belajar itu pakai cara 35 menit belajar, terus habis itu istirahat 10 menit gitu. Yuk kita lanjut. 4% rule. Aturan 4% ini adalah aturan yang memerintahkanmu untuk belajar atau mengerjakan sesuatu yang tingkat kesulitannya 4% dari kemampuan kamu saat ini. Pernah nggak kamu main game online, terus kamu dari pagi sampai sore itu sampai lupa waktu, kamu beneran fokus dalam game itu? Ini erat kaitannya dengan konsep flow yang dicetuskan oleh Mihai Csikszentmihalyi. Flow ini adalah zona di mana kita mengerjakan sesuatu dan atensi kita tuh full ke situ, dan yang lain-lain tuh seakan-akan lupa gitu. Jadi waktu lupa, makan tuh kadang-kadang harus ditunda-tunda dulu. Dan kalau misalnya kita udah masuk zona flow ini, disinilah kita paling bisa fokus dan kita paling bisa enjoy dengan aktivitas yang kita lakukan. Nah, zona flow, aku juga pernah baca tentang ini. Jadi, yang aku tahu zona flow itu adalah kondisi di mana kita terlalu fokus untuk ngerjain sesuatu itu sampai kita bisa lupa waktu loh. Kayak waktu makan pun kita bisa lupa karena kita udah terjebak oleh zona nyaman. Cia, zona nyaman. Tapi bener, sehingga kita itu sampai konsen banget untuk ngelakuin sesuatu tersebut. Oke, lanjut ya. Lihat musisi-musisi yang jago, atlet-atlet yang jago, yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, yang bisa memecahkan rekor-rekor dunia, itu adalah karena mereka masuk zona flow, di mana mereka benar-benar enjoy apa yang mereka lakukan, sampai fokus mereka tuh benar-benar semuanya di situ, yang lain tuh di nomor 2 kan. Nah, salah satu syarat untuk bisa terjun ke dalam zona flow ini adalah dengan mengerjakan sesuatu yang tingkat kesulitannya itu sedikit lebih sulit daripada kemampuan kamu saat ini. Untuk memudahkan, diberikanlah angka 4%. Jadi Nah, jadi mungkin ini semacam untuk mengkontrol diri kita ya dari tantangan sama kemampuan kita. Itu sih menurutku. Coba kita lanjut dulu ya videonya.
itu sesuatu yang 4% lebih sulit daripada kemampuan kamu saat ini. Kalau misalnya nggak bisa dikuantifikasi gitu, 4% itu berapa sih? Ya kamu kira-kira aja apa yang paling dekat dengan 4% di atas kemampuanmu saat ini. Tujuannya adalah supaya kamu terus tertantang dan kamu terus terstimulasi. Bayangin aja kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang terlalu sulit, yang ada itu kamu malah stres, gugup, anxious, dan kemungkinan besar kamu merasa nggak mampu dan kamu nggak enjoy sama sekali. Akhirnya kamu berhenti fokus dan kamu menyelesaikan tugas kamu di situ. Terus kalau misalnya terlalu mudah, ya stimulasinya jadi kurang, kamu jadi cepet banget bosan, cepet kehilangan motivasi. Aduh, ini kayaknya gue udah bisa nih, capek-capek ini aja. Terus lo berhenti di situ. Ini makanya game-game online itu jago banget dalam bikin seseorang kecanduan, karena mereka tuh punya komputer yang bisa menyocokkan pemain dengan lawan yang kemampuannya cukup menantang. Kurang lebih ini masuk zona 4% itulah. Jadi kalau misalnya kita main game online ya, kita tuh kemampuan kita entah dari rank, pangkat, atau apapun itu, nanti kita tuh disamain, dipertemukan dengan orang yang rank sama pangkatnya itu nggak jauh beda. Jadi tuh masuk ke zona 4% ini. Sehingga kita tuh main game itu bisa bener-bener fokus. Bayangin aja kalau lawannya terlalu sulit, baru bentar aja nggak seru kan? Jadi kita langsung berhenti. Nah, itu adalah rahasia game online, guys. Kalau lawannya terlalu mudah, kita malah yang ada trolling, nggak ada energinya, kayak ngapain gitu main gamenya, bosan aja. Karena komputer ini, kalau misalnya kalah, kamu merasa, aduh tadi tuh gue bisa harusnya, udahlah gue coba main lagi. Dan kalau misalnya kamu menang, kamu merasa, wah ini ternyata asik juga ya, yaudah gue coba main 2 game lagi deh. Dan akhirnya begitu terus. Konsep seperti itulah yang bisa kamu manfaatkan untuk masuk ke dalam zona flow. Sekarang bayangkanlah diri kamu adalah komputernya dan lawannya adalah tugas-tugas yang akan kamu pilih. Pilihlah tugas-tugas yang bisa menstimulasimu, yang bisa membuatmu bertahan dalam belajar, yaitu adalah tugas-tugas yang taraf kesulitannya 4% lebih tinggi dari kemampuan kamu saat ini. Contoh hal yang bisa kamu lakukan yaitu dengan set jumlah soal yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kemarin aku bisa mengerjakan 20 soal dalam 15 menit, sekarang coba kamu tingkatin lebih sedikit, jadi 23 soal dalam 15 menit. Atau Oke, kita langsung set aja ya. Aku bakal set pekerjaan yang lebih tinggi. Jadi biasanya itu aku kan bakal buat diagram activity nih di dalam buku KP ku. Aku biasanya buat yang CRUD, create, read, update, delete, buat aplikasi ya, pokoknya buat kalian yang nggak paham itulah. Aku biasanya itu 1 jam. Nah sekarang aku bakal set dia jadi 50 menit. Dan buat fokus belajar guys, aku biasanya fokus belajar itu 35 menit, terus habis itu 10 menitnya aku buat untuk istirahat, terus 35 menit lagi belajar. Sekarang aku bakal naikin dia jadi 45 menit belajar, terus 10 menitnya istirahat, terus 45 lagi gitu ya. Oke guys, kita udah buat aturan 4%. Sekarang kita lanjutin, ikutin triknya lagi. Yuk. tip berikutnya adalah charging stations atau stasiun pengecasan. Ini adalah aktivitas yang kamu kaitkan dengan mental reset. Ingat, willpower, tekad, motivasi, dan dorongan kita untuk belajar itu terbatas. Kalau misalnya kita pakai semuanya dalam satu gas, kemungkinan besar tuh kita akan burn out. Dan kalau misalnya udah burn out, siap-siaplah badai lainnya akan datang. Kita jadi malas belajar, kemudian kita tuh bawaannya jadi pengen rebahan sambil dengerin lagu-lagu ambiar. Jadi pastikan mental kamu itu dalam kondisi prima untuk belajar. Untuk memastikan kamu ada dalam kondisi prima, kamu bisa gasnya tuh pelan-pelan, sedikit-sedikit. Dan nanti aktivitas yang masuk charging stations ini adalah aktivitas yang bisa kamu kaitkan dengan reward atau hadiah setelah belajar, atau kamu juga bisa menjadikannya trigger atau pemicu sebelum kamu belajar. Kalau bagi aku, aktivitas yang masuk charging stations ini adalah aktivitas-aktivitas seperti mandi, tidur siang, ngopi, atau ngeteh. Maksudnya ngeteh beneran ya, bukan ngeteh yang lain. Jadi tiap kali aku melakukan aktivitas-aktivitas ini, aku selalu mengaitkannya dengan charging stations, reset mental. Berarti kalau misalnya mentalku udah di reset, aku harus belajar. Karena ingat, kan istirahat itu orang-orang yang kerja, untuk orang-orang yang belajar. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya aku belum belajar, aku harus gerakin diriku untuk belajar. Kalau misalnya aku lagi istirahat dalam belajar, aku udah lewat charging station ini, ya aku... Oke, charging station atau stasiun pengecasan. Ini tuh semacam istirahat sejenak ketika kita fokusnya udah hilang guys. Jadi kalau aku sendiri biasanya pakai aturan 35-10, dimana 35 menit ini aku belajar, nah 10 menitnya ini aku ada di charging station. Tapi sekarang aku bakal ubah jadi 45-10. Jadi 10 menit ini aku bakal istirahat dan 45 menit lagi nanti belajar. Dan 10 menit ini biasanya aku gunain pakai minum. Sumpah minum ini penting banget sih guys. Ini selalu aku bawa ya setiap belajar. Karena nggak tahu, kayak abis minum itu langsung lelahnya hilang gitu. Terus biasanya kalau yang suka
nyanyi atau dengerin musik. Gak apa-apa buat nyanyi atau dengerin musik. Terus aku sih biasanya godain adik biar gak stres, terus habis itu nanti kita baru bisa fokus belajar lagi. Boleh tuh kalian coba. Yuk, ini udah aku coba ya, jadi aku share ke kalian. Sugesti mental, tanggung, dikit lagi nyampe. Dalam penerapannya itu misalnya gini, awalnya kamu ngeset untuk kerjain 7 soal. Jadi ntar udah sampai soal ke-7, kamu ngomong ke dirimu, aduh tanggung nih, 3 soal lagi nyampe nomor 10. Ya udah, kamu kerjain sampai nomor 10. Ntar sampai nomor 10, rupanya kamu sadar, aduh 5 soal ini babnya habis nih. Kenapa nggak semuanya aja ya? Kemudian Oke, pemikiran tanggung dikit lagi. Sebenarnya aku udah nerapin ini sih, karena aku tuh biasanya kayak abis ngerjain soal gitu ya. Kalian harus selalu mikir, aduh tanggung dikit lagi, abis ini selesai. Nah, ketika kalian nanti udah selesai, misalnya satu modul selesai, pasti ada perasaan, dikit lagi, abis gini lagi juga selesai ini buku. Aku gitu biasanya. Jadi kalian bisa coba ya, aku udah coba yang ini. Jadi kita lanjut ya. kalau misalnya metriknya waktu pun begitu. Jadi dengan mindset tanggung sedikit lagi ini, kamu selalu nambah lagi. Kamu selalu Benar, pushing guys. yourself Selalu over the nambah. boundaries. Kamu selalu ningkatin standar di Akhirnya minggu nggak berapa. kerasa Jadi tiba-tiba kamu punya selesai. alasan untuk terus berjalan. Dan ini pun melatih kamu untuk meningkatkan standarmu. Jadi kalau misalnya minggu lalu kamu berhasil belajar 1 jam, sekarang Jadi kamu harus ini bisa nih belajar tingkatkan 1 jam 15 standar menit. ya. Atau kamu minggu lalu bisa ngerjain 25 soal, sekarang ngerjainlah 27 soal. Nah, sebenarnya tingkatkan standar ini hampir sama kayak yang aturan 4% tadi ya. Dan di sini aku udah meningkatkan standar belajarku jadi 45 10. Doain bisa ya, guys. Jadi aku biasanya set timer. Nih. Set timer awalnya kan 35 10 ya. Nanti aku bakal set timer 45 10 buat nemenin aku belajar. Oke, lanjut ya. Tentang ekspektasi kamu, apa yang harus kamu harapkan supaya kamu melihat progres yang signifikan. Yang jelas, kamu harus hadir setiap hari. Perubahan-perubahan yang akan kamu rasakan itu biasanya tidak terasa dalam 1 hari 2 hari, tapi nanti akan berasa beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi. Dan ini adalah progres yang kamu lewati, karena semua orang itu mulainya dari nol. Kalau misalnya kamu berekspektasi terlalu tinggi, nah kamu nggak mencapai ekspektasi itu, nanti kamu malah jatuh dan kamu malah nggak gerak lagi. Yang jelas, setiap hari itu kamu harus hadir. Perubahannya itu akan baru terasa ketika kamu zoom out nanti. Kamu melihat bahwa dalam setiap hari ini yang awalnya 1 menit, 30 detik, entar ditambah tiba-tiba kamu jam fokusnya udah bertambah sejam. Jam fokusnya ternyata udah bertambah 4 kali lipat. Jadi dari 1 jam jadi 4 jam. Bayangkanlah dirimu 3 bulan, 4 bulan dari sekarang. Pikirkanlah apa hal yang bisa kamu mulai hari ini yang akan Oke, jadi ini mungkin ada suara ayam, nggak apa-apa ya. Jadi ini mungkin apa yang bisa aku ekspektasi besok dari semua proses yang bakal aku jalani. Dan nggak mungkin aku bakal jalanin ini langsung saat ini juga. Jadi aku bakal mengikuti tips efektif belajar biar fokus ini dalam waktu sekitar 1 minggu. Dan besok aku bakal review berhasil apa enggak sih. Nah, jangan lupa cek review aku minggu depan ya. Aku akan mulai belajar saat ini. Oke guys, cukup sampai situ aja karena tuh kan ayamnya makin berisik. Kita sudahi video ini. Jangan lupa turn on notification buat video selanjutnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Yuk kita belajar bareng, fokus bareng, kuliah bareng. Kuliah online bareng maksudnya. Oke, sampai sini aja. Aduh, ayam kan. Dadah ayam. Dadah kalian. Terima kasih dan see you guys later. Assalamualaikum.